target kita jelas ini ketikannya. Aset keuangan syariah naik, wakaf uang tumbuh, dan Indonesia terus jadi pemain utama ekonomi syariah dunia. Ini bukan ambisi kosong, ini target yang harus dikerjakan. Tapi kalau kita bekerja seperti sekarang, ini ambisi kosong. Jadi teman-teman yang pelaku bisnis syariah, rapatkan barisan, reformulasi, Anda mau maju seperti apa? Nanti diskusi sama saya di Kementerian Keuangan. Kalau ada yang kita bisa bantu, saya akan bantu dari Kementerian Keuangan. Mumpung menterinya orang Islam nih. Boleh kan gitu ya? Nggak untuk sama. Jadi kesempatan Anda ada, kita bantu bersama-sama. Ada infrastruktur halal, sertifikasi harus naik kelas. Bukan hanya banyak tapi cepat, transparan dan diakui dunia. Kalau tidak kita akan kalah bersaing di pasar global. Pembiayaan juga meningkat. Tadi saya disebutkan ada informasi bahwa industri syariah kita terbaju ya, terbesar di dunia. Ya kalau ya saya syukur, tapi kayaknya nggak begitu. Saya pernah datang ke acara BI, dipimpin itu BI itu ada mode show, baju-baju syariah, baju-baju Islam, bagus-bagus. Wah, gue udah kagum, oh bagus nih, mantap. Terus di sebelah ada yang nyetok, Pak. Tapi 90% lebih, mungkin 99, baju-baju muslim kita dikuasai oleh produsen Cina. Loh, kok bisa? Yang itu apa? Nah itu cuma show aja. Jadi mungkin dari Cina masuk ini sebagian juga ilegal, karena orang bea cukai saya mungkin lalai. Dan sedang kita perbaiki ya. Saya mau lindungin pasar domestik kita, supaya produk-produk kita, produk-produk syariah, buatan dalam negeri bisa berkibar di situ. Tapi Anda mesti ciptakan iklim yang baik dari mungkin manajemen, dari financing harus cukup supaya mereka bisa betul-betul menguasai pasar domestik. Saya bilang pasar muslim besar, supply chain ini ada next. Pasar muslim besar, pasar muslim besar dan lain-lain. Cuman kalau kita lihat kondisi dalam negeri agak memprihatinkan. Di sini ketuanya siapa, Pak? Ini ketua masyarakat ekonomi syariah kan? Ada nggak? Di sini ketuanya siapa? Senior di sini siapa? Yang memimpin acara ini? Setelah ini yang mengorganize, kalau membangun, mau maju siapa? Nggak ada kan? Nah itu kita besar, tapi pemimpinnya aja nggak ada, imamnya nggak ada dalam bisnis syariah. Jadi kita mesti serius memperbaiki itu. Kita tahu pasar kita besar. Orang Islam makin lama makin banyak jumlahnya, tapi kita tidak menguasai kapasitas produksi maupun keahlian dalam mengembangkan bisnis yang berbasis syariah. Saya sih mengundang teman-teman untuk membuat strategi kebijakan apa, nanti diskusi dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Kalau bisa ada insentif yang kita berikan, kita akan berikan. Tapi diskusinya yang benar terus ya. Next, Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk bahkan pertama di dunia, totalnya 7,7 miliar dolar di pasar global dan 84,7 triliun rupiah di pasar domestik. Ya, hutang jadinya. Bagus, bukan jelek. Jadi orang yang itu bisa invest di instrumen syariah punya pemerintah. Tapi yang di 90% tadi belum ada. Sukuk negara bukan sekedar sumber pembiayaan APBN, ini juga alat untuk membangun ekosistem keuangan syariah. Kalau pasar dalamnya kuat, pembiayaan sektor real ikut bergerak. Ini disebutkan alat untuk membangun ekosistem keuangan syariah. Berarti Anda dari masyarakat syariah bisa menuntut ke pemerintah untuk minta bantuan, karena sebagian dari tujuan penerbitan sukuk syariah adalah untuk membangun ekosistem keuangan syariah. Selama ini kelihatannya belum ada gerakan yang serius ke arah sana. Next, kita juga udah buat green sukuk yang katanya bukan konsep di atas kertas, proyeknya nyata. LRT Palembang, penghalang abrasi di Gorontalo, pembangunan hijau di Medan, sampai solar panel di Selayar. Artinya dana yang dihimpun langsung masuk ke sektor yang jelas dampaknya.
transportasi berkelanjutan, kejahatan iklim, ketahanan iklim, efisiensi energi, dan energi terbarukan. Tantangannya bukan lagi membuktikan bisa atau tidak, sudah terbukti. Tantangannya sekarang memperbesar skala dan mempercepat eksekusinya. Ini kata pemerintah, kata birokrat. Kalau tulisan birokrat pasti seperti ini. Makanya saya kalau keluar dari kertas, banyak yang ribut anak buah saya, sebaiknya jangan katanya. Tapi syariah saya udah kesel puluhan tahun mengamati, tapi programnya nggak ada yang clear. Jadi kalau mau maju betul, kita mesti ciptakan ekosistem yang benar. Pemerintah siap mendukung usulan atau proposal dari dunia ekonomi syariah yang menurut saya selama ini belum optimal. Kalau dioptimalkan, apa akibatnya? Pasar dalam negeri dikuasai produsen dalam negeri, kita juga bisa menguasai pasar internasional nanti secara bertahap. Jadi prospek syariah amat baik, tapi belum digarap. Saya hanya menawarkan kalau mau dukungan, ayo kita bersama membangun ekonomi syariah.